Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucap syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya jualah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah amaliyah kita, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah ilmiah kita, yaitu bersama-sama melakukan kajian, saling belajar menyelami makna kandungan Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut-pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita di juz 30. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Mutaffifin. Pekan lalu kita sudah mengkaji dari ayat 1 sampai ayat 6, di mana di ayat tersebut kita bisa belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang berbuat curang. Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Berlaku curang itu orang yang seperti apa? Di dalam ayat tersebut lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang suka berbuat curang itu adalah mereka yang ketika mereka beli kepada orang lain, mereka minta disempurnakan timbangannya atau bahkan minta dilebihkan timbangannya, sementara ketika dia melayani orang lain, menjual barang, mereka mengurangi timbangan. Yaitu orang yang curang. Jadi dia ketika keluar minta lebih, tetapi ketika orang lain yang bertransaksi dengan dirinya, dia tidak mau melebihkan, bahkan cenderung mengurangi. Nah, ini karakter orang curang yang kalau kita tarik lebih jauh lagi, orang curang itu dia lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Yang dia tuntut hak terus. Yang dia tuntut misalnya gajinya harus naik dan segala macam. Tapi giliran bekerja, kewajibannya yang harus ditunaikan dia cenderung mengurangi. Nah, itu cikal bakal orang-orang yang curang. Jadi curang itu kalau di dalam surah Al-Mutaffifin ini memang Allah Subhanahu wa taala memotret tradisi jual beli masyarakat Arab, masyarakat Madinah saat itu. Jadi surah ini memang ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, tapi yang paling rajih, yang paling kuat itu dikatakan bahwa surah ini turun di akhir perjalanan Nabi di Mekah, artinya memang turun di Makkah, Makkiyah, tapi kemudian dibaca dan disebarkan di Madinah, Madaniyah. Jadi karena memang audiens masyarakat Madinah itu banyak yang bertransaksi jual beli, berdagang, dan perdagangannya masih mengandung unsur riba, mencari keuntungan yang berlipat-lipat ganda, kemudian mempersulit orang lain, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin makin tak berdaya. Al-Mutaffifin ini turun untuk mengkritik tradisi itu. Tapi kalau kita ambil dalam kacamata yang lebih luas, praktek kecurangan itu bukan hanya dalam konteks berjual beli, dalam apapun,
dalam kita bekerja, ya, belajar di sekolah, di kampus, di kantor, atau juga praktek-praktek dalam transaksi hukum dan seterusnya. Itu semua ada rawan dimensi kecurangan. Makanya kemarin juga sempat saya tegaskan ya bahwa seharusnya tidak perlu ada lagi zona integritas atau zona bebas korupsi yang biasanya ditempel di kantor-kantor pemerintahan, khususnya kantor-kantor yang melayani publik masyarakat. Itu biasanya tertulis zona bebas korupsi atau zona integritas ya. Bebas korupsi, integritas itu tidak perlu dizonasi ya. Dimanapun kita berada, tempatnya di mana saja, di kantor, di luar kantor, seharusnya sudah menjadi kebudayaan dan melekat pada diri kita. Kenapa kemudian diberikan label zona-zona semacam itu? Karena memang praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kecurangan di masyarakat itu sudah terjadi di tengah-tengah kita. Ya, mau buat STNK, buat SIM, buat akta dan seterusnya, itu biasanya ada saja praktek-praktek yang keluar dari prosedural yang berlaku. Maka kemudian berlakulah zona integritas dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali pada ayat ini, maka surah ini mengingatkan kita untuk bisa menjadi orang yang adil, ya, orang yang menakar timbangan mizan itu secara adil, ya, tidak cenderung melebihkan atau mengurangi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Ini dari Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Kita coba kaji dari ayat 7 sampai ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Nah, ini melanjutkan dari ayat 1 sampai ayat 6 kemarin. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, ya, bahwa orang-orang yang berlaku curang, ya, yang dia lebih mengutamakan haknya daripada kewajibannya, ya, giliran nuntut hak dia keras, tapi giliran bekerja menunaikan kewajibannya dia enggan, ya, maka itu masuk dalam kategori orang-orang al-fujjar. Dalam ayat ke-7 dijelaskan, ya, kalla, ya, janganlah sekali-kali demikian. Karena sesungguhnya kitab al-fujjar, kitab, buku orang-orang yang durhaka. Ya, kalau bahasa kita sekarang, kitab ini bisa kita maknai CCTV atau rekaman, ya. Orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, itu adalah sijjin. Ya. Kata sijjin ini berasal dari kata sajana, ya. As-sijnu itu pada mulanya bermakna penjara, ya. As-sijjin itu bentuk hiperbolanya, ya, mubalaghahnya menjadi sijjin. Nah, kata sijjin itu artinya memenjarakan. Nah, kenapa kemudian, ya, catatan orang-orang durhaka itu digambarkan dengan sijjin? Karena orang-orang yang durhaka itu pada akhirnya akan dipenjarakan dengan apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Jadi catatan amal kita di dunia ini itu nanti akan menuntun kita. Apakah nanti kita akan ke surga ataukah ke neraka? Apakah ashabul yamin atau ashabus shimal? Apakah kita nanti akan menerima dengan tangan kanan kita atau dengan tangan kiri kita? Nah, itu adalah simbol, ya, kebaikan dan keburukan.
Nah, orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala al-fujjar, ya, kemarin kita sudah sempat bahas juga. Kata fujjar itu dari kata al-fajr. Kata fajr itu artinya pada mulanya adalah memecah, ya, mengurai. Fajar pagi itu disebut fajar, ya, itu karena dia mengurai kegelapan malam dengan cahaya mentari, maka disebut fajar. Nah, al-fujjar, ya, atau fajarah jamaknya fujjar, ya, orang-orang yang durhaka itu. Kenapa disebut orang fujjar dengan kata fujjar? Karena dia memecah ajaran agama. Yang hak dia tuntut, kewajibannya tidak dilakukan. Yang kecurangan dia lakukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri dia menuntut keadilan. Itu orang yang fujjar, ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, oleh yang fujjar ini nanti dia akan terpenjara, ya, di dalam neraka karena rekaman, karena catatan yang dia tuliskan. Wa ma adraka ma sijjin. Maka Allah bertanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sijjin? Kata Allah, kitabun marhum, yaitu kitab yang tertulis, ya, yang terstempel, yang ditulis oleh para malaikat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini kembali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wail, ya, celaka bagi kalian di hari saat itu, di hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan, ya, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, kemarin kita juga sudah sempat singgung, ya. Ad-din itu agama, yaum itu hari. Ketika digabung yaumuddin berarti bukan lagi bermakna hari agama, tapi hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Karena memang agama itu kaitannya dengan hari kiamat. Eksistensi agama itu berdiri tegak, berdiri kokoh karena adanya hari kiamat. Ketika ada agama di dunia ini yang mengatakan agama tetapi dia tidak punya keyakinan tentang hari akhir, maka itu tertolak atau bertolak belakang dengan substansi agama. Karena agama itu yang mengatur kehidupan kita di dunia. Dan karena kita teratur hidupnya di dunia, maka nanti akan ada pertanggungjawaban. Kita bisa memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk di dunia ini, ya, tapi pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Maka al-yaum ad-din, ya, al-yaum yaumul qiyamah, yaumul hisab, itu adalah kepastian yang tidak bisa ditolak sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang mukmin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari akhir itu adalah orang-orang yang melampaui batas lagi berbuat dosa. Orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat dosa itu, kata Allah, ketika dibacakan ayat-ayat kami, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, maka mereka mengatakan Al-Quran itu dongeng-dongeng belaka. Al-Quran itu cerita-cerita orang dahulu saja yang tidak mengandung unsur kebenaran. Nah, nanti kita akan kaji lebih dalam tentang makna asatirul awwalin ini. Kita selesaikan dulu sampai ayat ke-17, ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, di situ ada saktah, ya jamaah sekalian, ada saktah, ya. Dalam hukum tajwid, saktah itu berhenti sejenak tapi tidak bernafas, ya. Jadi bacanya bukan kalla barrana ala qulubihim. Jadi tidak dilanjutkan dan tidak menjadi idgham bila gunnah, ya. Ya, tapi juga tidak berhenti kalla bal, nafas dulu, rana ala qulubihim, tidak juga. Jadi saktah, ya, berhenti sejenak tapi tidak bernafas, ya. Dalam Al-Quran itu hanya ada 4 kali, ya, tanda baca saktah ini digunakan. Ada di surah Yasin, surah Al-Qiyamah, dan salah satunya juga di surah Al-Mutaffifin. Salah satu hikmah, ya, kita berhenti sejenak kemudian tidak bernafas dan dilanjutkan, karena memang pesan dari ayat ini satu hal yang perlu diperhatikan, ya. Kalla bal, sekali-kali tidak, itu penegasan.
kalla itu penegasan, bal juga penegasan. Kemudian dilanjutkan, rana ala qulubihim, ya. Hati kalian itu telah tertutupi, telah ditutupi dari apa yang kalian usahakan. Ya. Jadi sekali-kali tidak, ya, hati kalian itu telah tertutup. Ya. Rona itu makna dasarnya adalah noda hitam, ya, titik noda hitam. Nah, semakin sering kita melakukan dosa, semakin sering kita melakukan kesalahan, hati kita itu semakin banyak titik-titiknya, ya, titik-titik hitamnya. Ya. Dalam konteks yang lain, ya, kalau rona ini konteks titik hati hitam dalam konteks spiritual, moral, akhlak. Tapi dalam aspek yang lain, misalnya ketika kita mohon maaf, ya, misalnya ada dari kita yang sering merokok, ya, menghisap, ahlul hisab. Julukannya orang yang merokok itu ahlul hisab, bukan hisab dalam konteks hisab ru'yah, ya, hisab atau ru'yah, tapi hisab dalam arti menghirup, ya. Jadi ahlul hisab itu secara medis nanti kita akan lihat, ya, semakin sering dia menghisap rokok itu, asap rokok, nanti hatinya di dalam, jantungnya di dalam, paru-parunya, ya, itu semakin banyak noda titik-titik hitam yang itu menandakan penyakit fisik, ya, paru-parunya terjangkiti penyakit fisik karena tadi, ya, ada perusakan, ada dosa-dosa tubuh, ya, dosa-dosa jasmaniah yang dilakukan oleh si perokok, ya. Dan saya rasa kita semua sepakat, ya, bahwa rokok itu memang tidak baik untuk kesehatan kita, ya. Hanya memang kembali lagi, ya, pasti selalu ada pembenaran bagi pembelanya. Jadi tidak perlu berdebat, ya, apalagi bertanya apa hukum rokok, ya. Itu di luar pembahasan, ya. Nah, tapi kita kembali, ya, kalau dalam konteks fisik, ya, kita bisa merusak, ya, fisik kita, hati kita tadi dengan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan natural manusia, tubuh fisik kita yang harusnya kita rawat, termasuk menghirup asap rokok, menghirup asap-asap yang asap kendaraan bermotor, asap polusi pabrik, ya. Kalau di Jakarta itu asap pabrik industri itu sudah sangat parah, ya. Termasuk juga asap kendaraan itu luar biasa, ya. Di Jakarta itu hampir di setiap titik polusi udaranya itu sudah zona merah, ya, zona merah, dan jarang kita melihat ada awan biru di Jakarta. Kalau di Berau kita masih bisa melihat awan biru dengan sangat indahnya. Kalau kita ke Jakarta itu sudah jarang, ya, tertutupi dengan kabut-kabut asap. Nah, itu semua adalah upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk merusak hati mereka dalam konteks fisik, ya. Nah, dalam konteks spiritual, ya, hati spiritual ini kita juga melakukan rona, ya, dosa-dosa yang kemudian dosa-dosa itu menjadi satu titik, ya, titik-titik berkumpul menjadi satu titik besar yang kemudian menutupi hati kita. Yang kemudian karena hati kita tertutupi, maka kita menjadi mahjub, kita menjadi terhalang, ya, menjadi tertutup. Nah, karena kita sudah tertutup, tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bergelimang dosa. Maka bagi orang-orang yang bergelimang dosa itu tempatnya adalah di neraka. Dan ketika nanti sudah di nerakalah kemudian mereka akan sadar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah tempat yang dulu ketika di dunia kamu dustakan. Ya, kamu kata apa itu akhirat tidak ada. Atau mungkin akhiratnya dinomor duakan karena tadi, ya, urusan dunia, kantor, kerja, mengejar harta, tahta, wanita, dan seterusnya. Kita cenderung mengabaikan itu. Nanti di hari kiamat baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini dulu tempat yang kalian tidak jadikan prioritas, yang tidak kalian pikirkan ini, ya. Ini sudah terjadi. Dan ketika itu terjadi, orang-orang kafir barulah menyesal, ya. Di awal surah An-Naba kemarin kita sudah bahas, ya. Ya laitani kuntu turaba, ya. Orang-orang kafir baru menyesal dan mereka mengatakan, andai dulu saya di dunia nggak usah jadi manusia, jadi debu saja, jadi butiran debu saja saya, biar tidak dihisab di hari akhir. Tapi namanya penyesalan itu, ya, datangnya belakangan. Kita sudah dihisab baru kita menyesal. Selama di dunia kita tidak pernah introspeksi dan koreksi. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, ya, pentingnya kita
menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan titik hati tadi ya, dalam tafsirnya Buya Hamka mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sungguh seorang beriman itu, seorang mukmin itu ya, ketika dia melakukan dosa ya, satu kesalahan, satu dosa, maka terjadi nuqtatun sauda ya, ada satu titik hitam pada hatinya. Fa in taba wa fazi'a wastaghfara saqula qalbuh ya, maka ketika dia bertaubat ya, dia mencabut diri dari dosa itu, dia segera beristighfar kepada Allah, maka terhapuslah titik hitam itu. Fa in zadat hatta ta'luwa qalbah wa dzakarranu alladzi dzakarallahu fil Qur'an. Tetapi jika dia bertambah dosanya ya, dia selesai melakukan satu dosa, dia lanjut dosa yang lain, tidak bertobat, tidak sempat beristighfar ya, dia bertambah dosa-dosanya, maka hatta ta'luwa qalbah dzakarranu, maka dzakarranu titik hitamnya itu bertambah terus, alladzi dzakarallahu fil, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maksudnya di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi semakin hati kita banyak melakukan dosa, hati kita semakin tertutupi ya, dengan satu titik. Ya, memang satu titik, satu dosa. Tapi ketika dosa itu terus dilakukan secara istiqomah, continue, maka yang jadi satu titik itu menjadi bukit ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Makanya ada satu kaul ya, bahwa di satu sisi kita tidak bisa meremehkan dosa kecil yang kita lakukan ya, karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan bertumpuk-tumpuk itu menjadi dosa besar ya. Ini jadi perhatian ya, jangan sampai kemudian ini kan dosa kecil saja ya, tapi kita remehkan, karena dari keremehan kita terhadap satu dosa kecil, titik jadi dosa besar ya. Sebaliknya ya, dalam konteks memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa kita itu seluas lautan. Jadi dalam konteks kita memohon ampun, maka kita harus melapangkan dada kita bahwa dosa kita seluas apapun akan diampuni ya, selama kita tidak mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan. Ya, tapi dalam konteks ketika kita baru mau melakukan dosa, maka mindset kita jangan ini kan dosa kecil bukan dosa besar. Karena dosa yang kecil pada awalnya akan menjadi dosa besar kalau terus-menerus dilakukan. Dan itulah celah syaitan ya, iblis celahnya di situ ya. Membisikkan hati kita, udah itu dosa kecil saja nggak masalah. Besoknya dibisiki lagi. Lama-lama kita jadi terbiasa dengan dosa kecil itu, dan dari satu titik kemudian beranak pinak menjadi titik besar. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita bisa belajar dari sini ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ya kepada orang yang beriman untuk menjauhi sifat fujjar, sifat orang-orang yang berbuat curang. Ya. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berbuat curang ini ya, suka berbuat durhaka. Tadi kita baca ayatnya, itu mereka sering menuduh ya, menuduh Nabi ya, karena mereka kehabisan akal untuk mengajak Nabi berkompromi ya, agar dakwahnya dikompromikan ya. Dalam satu riwayat misalnya, para pemuka Quraisy itu pernah berdiskusi dengan Nabi ya Rasul, bagaimana jika kita kompromi saja ya. Jadi hari ini kami menyembah Tuhanmu ya, besok kami menyembah besok engkau menyembah Tuhan kami. Itu kompromi dalam bidang akidah. Kemudian turun surah Al-Kafirun menegaskan tidak bisa ya, la a'budu ma ta'budun ya, wala ana 'abidum ma 'abadtum ya. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak akan mungkin menyembah apa yang kami sembah
yaitu ayat yang tegas ya, yang tidak bisa ditolerir. Nah, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu apa yang kau sembah, bagiku apa yang aku sembah. Nah, seringkali ayat surah Al-Kafirun ini hanya dipahami ayat terakhirnya saja, yang kemudian menjadi landasan ayat toleransi. Ya udah, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi ayat toleransi lakum dinukum waliyadin ini kemudian dipahami sampai bidang akidah ya. Segala macam kemudian dicampur adukkan antara akidah Islam dengan akidah yang lainnya. Padahal kalau kita baca surah Al-Kafirun secara utuh jelas ya, bahwa yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin itu setelah pada akhirnya kita harus menegaskan Tuhanku dan Tuhanmu berbeda ya. Apa yang ku sembah dan apa yang kau sembah berbeda. Apa yang kami sembah di masjid dan kalian sembah di tempat ibadah kalian berbeda ya. Meski kita berbeda, pada akhirnya kita tetap bisa hidup rukun, bisa berdamai dalam konteks sosial, bermuamalah sosial, silahkan bertetangga dengan baik. Tapi dalam bidang agama jangan paksa kami untuk menyembah apa yang kalian sembah. Dan pada saat yang sama kami juga tidak akan memaksa kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kami lakukan dakwah ya, bukan kemudian memaksa kalian untuk memeluk ya. Maka la ikraha fiddin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya tadi itu surah Al-Mutaffifin ya. Jadi di dalam surah Al-Mutaffifin ketika orang-orang yang suka berbuat curang itu terus dikritik oleh Nabi dan para sahabat terkait dengan praktek yang sudah mereka lakukan. Salah satu sanggahan atau bantahan yang mereka sampaikan adalah sesungguhnya apa yang kau ceritakan itu Muhammad ya, itu hanya asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng belaka. Ya, ketika engkau cerita tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu semuanya hanya dongeng-dongeng saja. Ya, ini tipikal orang ya, yang ketika kemudian diajak berdiskusi ya, kemudian diajak berdebat secara sehat, tidak mampu menjatuhkan bantahan dari apa yang disampaikan oleh lawannya, kemudian dia menyerang personalnya. Dia menyerang personalnya, bukan lagi menyerang substansi debatnya. Ya tadi, ya kamu itu engkau Muhammad hanya pendongeng belaka. Atau dalam hal yang lain, misalnya di ayat yang lain Nabi dikatakan majnun, orang gila ya, penyair gila dan seterusnya. Itu tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kafir karena tidak mampu mendebat apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini luar biasa ya. Kalau kita lihat konteks masyarakat Arab saat itu, mereka sudah terbiasa dengan dunia syair sastra yang tinggi ya, sastra Arab itu sangat tinggi ketika Nabi berdakwah. Jadi ada banyak penyair-penyair yang luar biasa menyampaikan syair-syairnya. Kemudian ketika Nabi datang ya, menyampaikan Al-Quran, mereka terkesima, luar biasa bahasa Al-Quran ini ya. Kemudian Al-Quran menantang mereka ya, disampaikan tantangan Al-Quran ya, bagi kalian ya, silahkan buat yang semisal dengan Al-Quran, silahkan buat yang semisal dengan 10 surah Al-Quran, silahkan buat yang semisal dengan 1 surah di dalam Al-Quran, silahkan buat yang semisal 10 ayat dengan Al-Quran, sampai silahkan buat dengan 1 ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Para penyair-penyair tinggi, pujangga-pujangga sastra Arab saat itu tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan Al-Quran, membuat ya satu kalimat ya, satu ayat, satu surah yang selevel tingkatan sastranya dengan Al-Quran. Nah, karena mereka tidak mampu lagi, mereka hanya bilang ya, salah satunya di ayat ini ya, idza tutsla alaihi ayatuna qal asatirul awwalin. Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Nah, ini yang mau saya garis bawahi sedikit jamaah sekalian.
substansi narasi kisah di dalam Al-Quran yang sering kali disebut dongeng. Ya, tidak hanya di zaman Nabi, ya, sampai di zaman sekarang juga masih banyak orang-orang yang menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran atau narasi-narasi yang ada dalam Quran itu hanya fiktif belaka, ya, tidak pernah terjadi. Sebentar, ya. Nah, kita akan lihat jamaah sekalian. Ini kemarin PowerPoint-nya sempat saya buat, ya. Jadi kita akan melihat, ya, bahwa Al-Quran itu bukan dongeng, ya, mengurai bukti kebenaran Al-Quran melalui pendekatan kisah, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengingkari Nabi dan kebenaran Al-Quran, mereka menuduh, ya, bahwa Al-Quran itu asatir. Asatir itu jamak dari kata usturah, artinya dongeng-dongeng belaka. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kisah-kisah, jadi bukan dongeng, ya, tapi kisah-kisah Al-Quran, qasasul Quran, ya. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu sangat banyak isi-isinya, ya, yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah umat terdahulu itu sangat banyak, ya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang maksiat itu banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, apa makna kisah, ya? Apa arti kisah? Jadi kata kisah itu terambil dari bahasa Arab, ya. Artinya kisah, ya. Jadi kisah itu dari bahasa Arab. Kita sekarang di Indonesia sudah jadi familiar, ya, kisah, berkisah, ya. Nah, kata kisah itu terambil dari bahasa Arab, kisah, yang satu akar kata dengan qassa yang bermakna menelusuri jejak, ya. Jadi jejak itu dalam bahasa Arab disebut athar, ya. Kalau kita jalan di padang pasir atau di pantai, ya, walaupun tidak ada orang, tapi dengan ada jejak kaki di pasir yang masih membekas, itu tandanya bahwa pernah ada manusia yang berada di situ. Nah, ketika kita bercerita, berkisah dalam konteks kisah Al-Quran, maka kisah Al-Quran itu menelusuri jejak-jejak umat terdahulu, ya. Yang taat mendapatkan nikmat, yang bermaksiat mendapatkan azab, itu ditelusuri jejaknya. Jejak umat Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu ditelusuri di dalam Al-Quran. Nah, jadi ketika kita mengambil makna dari kata kisah ini, bahwa kisah itu adalah menelusuri jejak, sangat tidak mungkin, ya, kalau kemudian Al-Quran, kisah Al-Quran itu kisah yang fiktif belaka, dongeng belaka, ya. Karena tadi, ya, kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang ditelusuri dari jejak-jejak peradaban umat terdahulu, dan sudah banyak buktinya, ya. Arkeolog itu yang meneliti, ya, yang mengkaji gua, yang mencari-cari peninggalan umat-umat terdahulu, mereka mendapatkan konfirmasinya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang perlu kita perhatikan memang pada akhirnya ketika Al-Quran memberikan kisahnya, menguraikan kisahnya, bukan dalam kapasitas Al-Quran sebagai kitab sejarah yang semuanya membeberkan data-data historis, bukan, ya. Tetapi Al-Quran menguraikan kisah yang mengandung nilai sejarah. Jadi poin titik berangkat kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai sejarah, apa yang bisa kita pelajari, bukan unsur sejarah itu sendiri.
Ya. Kalau kita lihat unsur sejarah, misalnya sejarah itu harus ada tempat, lokasi, waktunya harus spesifik, orang yang terlibat itu siapa saja, namanya siapa saja, itu harus ada semua. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara spesifik tempatnya di mana. Ya. Kisah Ashabul Kahfi misalnya, nanti kalau kita buka surah Al-Kahfi, surah Ashabul Kahfi itu tempatnya di mana kita tidak akan tahu, di dalam ayat Al-Qur'annya tidak ada. Nanti akan diuraikan ulama tafsir yang menjelaskan, oh kira-kira tempatnya di sini. Tapi di dalam ayat Al-Qur'annya sendiri tidak ada. Bahkan jumlah pemudanya pun kan disebutkan di situ, ada yang mengatakan 3, ada yang 5, ada yang 7. Semua orang berdebat. Tapi Al-Quran tidak mau mengambil perdebatan itu. Ya, Al-Quran tidak mau mengatakan 3 kah, 5 kah, atau 7. Karena bukan itu penekanan Al-Quran. Penekanan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa belajar dari sekelompok pemuda tadi yang kemudian karena ditekan oleh rezim yang zalim, mereka memilih untuk mengasingkan diri daripada tunduk, taat, patuh pada pemerintahan yang zalim. Itu nilai moral yang kita dapat dari kisah Ashabul Kahfi. Jadi nilai sejarahnya ada, ya. Unsur historisnya memang tidak ada kita temukan, tapi bukan berarti Al-Quran itu bertentangan dengan fakta sejarah. Justru kalau kita lihat penelitian terbaru banyak, ya, yang sudah mengkonfirmasi kisah-kisah tersebut. Yang terpampang nyata adalah salah satunya kisah Fir'aun, ya. Mumi Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah, ya. Fal yauma nunajjika bi badanika, di dalam surah Yunus itu dijelaskan, ya. Jadi Allah selamatkan badan Fir'aun itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Kalau kita main ke Mesir, di Museum Nasional Mesir itu masih tersimpan, ya, badan Fir'aun yang sudah dimumikan, ya, sudah diawetkan. Itu jadi pelajaran. Jadi ketika kita baca Quran, ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun, jadi kita lihat, oh iya, fisiknya, wujudnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Dan Fir'aun itu sosok di mana pemimpin yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sosok Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah bisa menjadi refleksi dan pembelajaran bagi kita generasi berikutnya yang akan memimpin dan yang menjadi pemimpin, bahwa di zaman dulu sudah ada Fir'aun yang sombongnya sudah kelewat sombong, ya. Infrastruktur Fir'aun itu luar biasa, ya, sampai sekarang kita masih lihat piramida itu. Piramida itu adalah salah satu infrastruktur Fir'aun yang luar biasa megahnya dan sudah menjadi catatan sejarah peradaban manusia. Nah, Buya Hamka ketika berkunjung ke Mesir itu dia menulis, ya, di dalam bukunya, ya, di lembah Sungai Nil itu dialog imajiner antara Hamka dengan patung Spring, ya, patung Spring peninggalan Fir'aun. Ya, kata Hamka di salah satu tulisannya, dia mengatakan, kau itu adalah bukti peradaban manusia saat itu yang diciptakan oleh seorang pemimpin bernama Fir'aun. Tapi karena pemimpinmu itu pemimpin yang zalim, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal infrastrukturnya, tinggal bangunanmu sebagai pelajaran. Semoga apa yang telah terjadi di masa Fir'aun itu tidak terjadi juga di tempat kami di Indonesia, kata Hamka di dalam tulisannya. Di Indonesia kami juga punya yang mirip dengan engkau, patung Spring. Ada Borobudur, ada Prambanan dan candi-candi yang lain. Ya, tapi infrastruktur itu kalau tidak dibangun dengan nilai-nilai spiritual, keimanan, ketauhidan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi akan berakhir sama seperti Fir'aun yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu menjadi pembelajaran, ya, ketika kita berjalan lihat ada peninggalan-peninggalan sejarah, itu bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Nah, di dalam Al-Quran, ya jamaah sekalian, di surah Yusuf ayat 111 itu jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa makana haditsa yuftara. Al-Quran, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu sama sekali bukanlah kisah-kisah yang dibuat belaka, bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, melainkan menjadi pembenar bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Karena kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu semua sudah ada juga di kitab Taurat, ya. Nah, Al-Quran itu membenarkan dan dalam beberapa hal mengoreksi
kisah-kisah yang sudah dikonfirmasi di kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai, dan merinci segala sesuatu, hudan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian ya, pesan ya dari pengajian kita pada pagi hari ini ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita ketemu kisah-kisah, jadikan kisah-kisah itu pembelajaran ya. Ya, kita yakini bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi di masa dulu. Tapi tidak perlu lagi ditanya tetek bengeknya tadi ya. Siapa saja orangnya yang terlibat, ya, di mana itu terjadi, kapan waktunya dan seterusnya. Karena itu di luar kapasitas kita. Ya, ketika kita baca Quran, kalau mau dikaji lebih lanjut silahkan ya, baca penelitian arkeologi, geologi oleh para ilmuwan. Tapi sebagai orang beriman sebenarnya ketika kita baca itu cukup ya, kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya, pelajarannya apa yang bisa kita pelajari. Ya, salah tiganya misalnya besok ya, atau kemarin di hari Jumat ketika membaca surah Al-Kahfi, itu setidaknya ada 3 cerita ya, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan kisah Zulkarnain. Ya, silahkan ya, kita baca masing-masing kisah-kisahnya itu, kemudian kita pahami, kita hayati apa makna kisah-kisah itu bagi kehidupan kita saat ini ya. Yang terakhir ya, yang mau saya bagikan ya, sebagai refleksi dari uraian tentang kisah-kisah Al-Qur'an ini, saya ingin ambil satu kisah ya, dari kisah Ashabul Kahfi. Ya, bahwa Ashabul Kahfi ya, orang sekelompok pemuda yang kemudian akhirnya memilih hidup terasing di dalam gua, itu adalah potret bagaimana ya, mereka bisa konsisten ya, kekeh memegang nilai-nilai yang mereka anggap benar, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai moralitas yang mereka anggap benar. Walaupun pada saat itu sebagian besar orang-orang taat pada nilai-nilai yang salah, nilai-nilai yang otoriter, nilai-nilai yang tidak benar, tapi Ashabul Kahfi ini memilih jalan asing. Nah, dalam konteks kita hidup saat ini di era modern, kita harusnya juga bisa mengikuti nilai-nilai yang dipegangi oleh Ashabul Kahfi. Jangan sekedar mengikuti yang sedang viral, yang sedang tren, atau mayoritas suara kemana kita ikuti mereka. Tapi kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita anggap benar, meskipun pada akhirnya orang menghina kita, mencaci kita, mengasingkan kita. Gua Ashabul Kahfi itu adalah simbol keterasingan. Ya, pada saat dulu mungkin keterasingannya yang hidup di dalam gua. Sekarang kita tidak bisa hidup di dalam gua ya. Tapi bahwa gua itu adalah simbol keterasingan, dan jangan takut menjadi orang yang asing kalau dengan keterasingan itu kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Buat apa kita ikuti suara mayoritas, suara orang banyak, tapi ternyata suara orang banyak itu adalah suara-suara yang bernilai kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pilihan kita di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban masing-masing dari tiap diri kita nanti di akhirat kelak. Sebagaimana ayat yang tadi kita sudah bacakan ya, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada hal-hal yang bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena segala kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca suratul Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, melanjutkan masih di surah Al-Mutaffifin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.